Rahmat mendapatkan semua yang ia impikan, toko emas, kekayaan, dan kebahagiaan keluarga. Tapi, ia tidak tahu, semua itu hanyalah tipuan dari Nyi Blorong. Setiap kilauan emas yang ia miliki, dibayar dengan satu persatu nyawa orang yang paling ia cintai. Akankah ia selamat dari kutukan yang ia ciptakan sendiri? Rahmat duduk termenung di depan layar ponselnya yang retak. Matanya menatap angka-angka merah yang terus berkedip, menunjukkan saldo yang kosong dan tumpukan utang yang membengkak. Keringat dingin mengucur di pelipisnya, bukan karena teriknya matahari yang menembus atap seng, melainkan karena rasa takut yang mencekik. Ia seorang kuli bangunan, tenaganya sudah habis terkuras seharian di bawah terik. Namun semua itu terasa sia-sia. Uang hasil jerih payahnya, yang seharusnya menjadi penopang hidup, lenyap begitu saja di meja judi online. 2 minggu terakhir adalah neraka bagi Rahmat. Awalnya ia hanya mencoba peruntungan dengan modal kecil, berharap bisa melunasi utang motornya. Namun, kemenangan kecil di awal justru menjadi racun. Rahmat semakin dalam terjerumus, mengejar kemenangan yang tak pernah kembali. Setiap hari, ia berbohong kepada istrinya, Sari, tentang gajinya yang telat atau pekerjaan yang belum dibayar. Rahmat melihat wajah polos Sari dan putri kecilnya, Intan, yang selalu tersenyum bahagia. Senyum itu seolah pisau yang mengiris hatinya, karena ia tahu, semua kebahagiaan itu dibangun di atas kebohongan dan kekacauan yang ia ciptakan. Suatu sore, saat Rahmat baru pulang kerja, 2 orang pria bertubuh besar dan berwajah sangar sudah menunggu di depan gubuk reyotnya. Suara mereka yang keras dan tatapan mata mereka yang tajam membuat Rahmat gemetar. Waktunya habis, Rahmat. Besok, utangmu harus lunas. Kalau tidak, kami akan ambil semua yang kamu punya, termasuk motor butut itu. Ancam salah satu dari mereka sambil menendang kaleng bekas. Sari dan Intan yang mendengar keributan itu dari dalam rumah, ketakutan. Intan memeluk erat ibunya, sementara Sari menatap Rahmat dengan tatapan penuh tanya, khawatir, dan sedikit curiga. Rahmat hanya bisa tertunduk malu, merasakan harga dirinya hancur berkeping-keping. Malam itu, Rahmat tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Sari yang sudah terlelap, namun pikirannya terus berkecamuk. Ia membayangkan bagaimana besok keluarganya akan diusir, barang-barang mereka disita. Ia tak sanggup melihat air mata Intan jika mainannya diambil. Rahmat merasa dirinya adalah ayah dan suami terburuk di dunia. Ia merutuki kebodohannya, menyesali setiap klik yang ia lakukan di ponsel. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Di tengah kegelapan malam, pikirannya melayang ke sebuah cerita yang pernah ia dengar dari teman-temannya di proyek. Cerita tentang jalan pintas menuju kekayaan yang instan, tentang pesugihan Nyi Blorong. Konon, dengan perjanjian gaib, seseorang bisa mendapatkan kekayaan berlimpah dalam sekejap. Awalnya Rahmat hanya menganggapnya omong kosong, bualan para kuli bangunan saat beristirahat. Namun, kini, di titik terendah hidupnya, bisikan itu terasa seperti satu-satunya cahaya di tengah kegelapan. Rahmat membayangkan toko emas mewah, mobil baru, dan rumah besar. Ia membayangkan Sari dan Intan hidup bahagia tanpa kekurangan. Tidak lagi harus mengkhawatirkan uang untuk makan sehari-hari. Bisikan itu menjanjikan semua itu, imbalan yang jauh lebih besar dari sekadar motor butut yang akan disita. Ada ketakutan yang merayap di hatinya, namun putus asa mengalahkan segalanya. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah demi keluarganya. Sebuah pengorbanan kecil untuk kebahagiaan yang jauh lebih besar. Dengan tekad yang bulat, Rahmat bangkit dari tidurnya.
Ia meraih jaket usangnya dan berbisik lirih. Maafkan aku, Sari, Intan. Ini semua demi kalian. Ia tidak tahu bahwa keputusan yang ia ambil di malam sunyi itu bukanlah jalan keluar, melainkan pintu gerbang menuju jurang yang jauh lebih dalam. Sebuah perjanjian yang akan membalikan seluruh kehidupannya dan menghancurkan semua yang paling ia cintai. Setelah keputusan nekatnya, Rahmat mulai mencari informasi tentang tempat dan cara melakukan pesugihan Nyi Blorong. Malam berikutnya, ia berhasil menemukan sebuah gubuk kecil yang tersembunyi di balik kebun bambu, jauh dari pemukiman warga. Di sana, seorang dukun tua dengan tatapan mata kosong menyambutnya. Aroma kemenyan dan bunga melati menusuk hidung Rahmat, menciptakan suasana mistis yang mencekam. Rahmat menceritakan semua masalahnya, dan sang dukun hanya mengangguk pelan. Jalanmu sudah benar, Nak. Nyi Blorong akan memberimu kekayaan. Tapi ingat, setiap pemberian punya harga. Dukun itu menjelaskan ritual yang harus Rahmat jalani. Ia harus datang ke sebuah gua keramat di pinggir tebing, saat bulan purnama mencapai puncaknya. Dengan hati berdebar dan pikiran dipenuhi bayangan utang, Rahmat menyanggupi. Malam yang ditentukan pun tiba. Rahmat berjalan sendirian menuju tebing, hanya ditemani cahaya rembulan yang redup. Suara jangkrik bersahutan, diselingi lolongan anjing dari kejauhan yang membuat bulu kuduknya merinding. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menempel di pundaknya. Setibanya di mulut gua, Rahmat melihat sesajen yang sudah disiapkan oleh sang dukun. Api kecil dari tungku membakar kemenyan. Asapnya mengepul tebal, membentuk bayangan-bayangan aneh di dinding gua. Sesuai petunjuk, Rahmat duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai mengucapkan mantra yang diajarkan dukun. Hatinya dipenuhi rasa takut, namun bayangan senyum Sari dan Intan memberinya kekuatan semu. Ia harus melakukan ini demi mereka. Tiba-tiba, udara di sekitarnya terasa sangat dingin. Bau harum melati dan anyir amis bercampur jadi satu. Rahmat merasakan kehadiran gaib yang kuat. Dari dalam kegelapan, ia mendengar suara bisikan merdu namun dingin. Kau datang kepadaku, Rahmat. Kau menginginkan kekayaan, dan aku bisa memberikannya. Suara itu seolah berasal dari setiap sudut gua, menusuk telinga Rahmat. Rahmat memberanikan diri untuk membuka mata. Di depannya, samar-samar, muncul siluet seorang wanita cantik dengan mahkota yang berkilauan. Pakaiannya seperti putri keraton, namun sorot matanya tajam dan dipenuhi janji yang memabukkan. Apa yang kau minta dariku? Tanya Nyi Blorong. Rahmat gemetar. Aku hanya ingin utangku lunas dan keluargaku hidup bahagia, jawabnya dengan suara bergetar. Nyi Blorong tersenyum tipis. Kekayaan tak terhingga akan menjadi milikmu. Toko emas, mobil, rumah mewah, semuanya akan kau miliki. Tapi, ada harga yang harus kau bayar. Rahmat menelan ludah. Harga apa? Tanyanya. Nyi Blorong hanya tersenyum lebih lebar. Kau akan tahu pada waktunya. Sekarang, nikmati saja apa yang akan kuberikan. Dalam keadaan setengah sadar, Rahmat menyetujui perjanjian itu. Wanita cantik itu perlahan menghilang, meninggalkan Rahmat sendirian dalam kegelapan. Ia pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia lega karena akan segera keluar dari jurang utang. Di sisi lain, ia tidak bisa mengusir perasaan ngeri atas perjanjian yang baru saja ia buat. Ia menatap langit malam yang diselimuti kabut, tidak menyadari bahwa ia baru saja menjual kebahagiaan keluarganya dengan harga yang jauh lebih mahal dari sekadar kekayaan dunia.
Sejak malam itu, kehidupan Rahmat berubah drastis. Esok paginya, saat ia bangun, sebuah tas kerja kulit tergeletak di samping tempat tidurnya. Saat dibuka, Rahmat terkejut melihat isinya. Tumpukan uang tunai, perhiasan emas, dan sebuah sertifikat tanah atas namanya. Rahmat mengucek matanya, memastikan ia tidak sedang bermimpi. Kekayaan yang dijanjikan Nyi Blorong datang begitu saja, tanpa ia harus melakukan apa-apa. Jantungnya berdebar. Perasaan takut dan gembira bercampur aduk menjadi satu. Dengan modal yang melimpah, Rahmat segera melunasi semua utangnya, termasuk utang motor butut yang dulu hampir disita. Dua orang penagih utang yang datang kembali ke rumahnya terkejut melihat Rahmat yang kini bisa membayar utangnya berkali-kali lipat dari jumlah yang seharusnya. Rahmat menatap mereka dengan senyum pongah. Kepuasan palsu mengisi hatinya. Rahmat lalu memutuskan untuk mewujudkan impiannya, membuka toko emas. Sari yang mendengar rencana itu tidak bisa menyembunyikan keheranannya. "Dari mana semua uang ini, Mas?" tanyanya curiga. Rahmat dengan cepat mengarang cerita, mengatakan bahwa ia mendapatkan warisan dari paman jauhnya yang baru meninggal. Cerita itu terdengar masuk akal bagi Sari, dan ia pun akhirnya setuju. Matanya berbinar membayangkan masa depan yang lebih cerah. Toko emas Rahmat, yang diberi nama Cahaya Emas, dibuka di lokasi strategis. Anehnya, toko itu langsung ramai pembeli sejak hari pertama. Para pembeli berdatangan seolah ditarik oleh daya tarik tak kasat mata. Penjualan meroket tajam, keuntungan mengalir deras, dan dalam hitungan bulan, toko kecil Rahmat berkembang menjadi toko besar yang mewah. Ia berhasil menggait banyak pelanggan, dan namanya mulai dikenal sebagai pengusaha emas yang sukses. Keluarga Rahmat pindah dari gubuk reot ke sebuah rumah megah. Intan bisa bermain dengan mainan-mainan baru yang mahal, dan Sari tidak lagi harus pusing memikirkan biaya dapur. Ia bisa membeli baju-baju indah dan perhiasan berkilau yang tak pernah ia bayangkan. Sari sering memeluk Rahmat, mengucapkan terima kasih atas semua kebahagiaan ini. "Mas, aku senang sekali kita bisa hidup seperti ini. Dulu, aku hanya bisa bermimpi," ucapnya sambil menatap Rahmat dengan penuh cinta. Di balik semua kemewahan itu, Rahmat tidak bisa benar-benar bahagia. Ia seringkali terbangun di tengah malam, dihantui mimpi buruk tentang Nyi Blorong. Ia melihat bayangan ular bersisik emas mengawasi setiap gerak-geriknya, bahkan di dalam rumahnya sendiri. Rasa bersalah dan cemas terus menggerogoti hatinya. Namun ia berusaha menutupi semuanya dengan senyum palsu dan gelak tawa yang dibuat-buat. Rahmat meyakinkan dirinya, semua ini ia lakukan demi keluarganya. Ia tidak tahu bahwa kebahagiaan yang ia nikmati hanyalah fata morgana di atas sebuah jurang yang siap menelan mereka. Waktu berlalu begitu cepat. Toko emas, Cahaya Emas, milik Rahmat kini menjadi salah satu yang terbesar di kota. Namanya terkenal, kekayaannya tak terhingga. Rahmat dan keluarganya hidup dalam kemewahan yang tak pernah mereka bayangkan. Sari sering memandangi putrinya, Intan, yang kini bersekolah di sekolah terbaik dan memiliki semua yang ia inginkan. Mata Sari selalu dipenuhi rasa syukur, namun Rahmat hanya bisa membalasnya dengan senyum getir. Di tengah semua kebahagiaan itu, tanda-tanda ganjil mulai bermunculan. Awalnya hanya hal-hal kecil yang Rahmat dan Sari coba abaikan. Kadang-kadang, perhiasan di toko tiba-tiba bergeser sendiri dari tempatnya, padahal tidak ada seorang pun di dekatnya. Suara denting emas terdengar dari brankas yang terkunci rapat di malam hari. Penjaga toko sering mengeluh merasa tidak nyaman, seolah ada yang mengawasi mereka dari balik rak-rak kaca. Rahmat selalu menganggapnya hanya kebetulan,
mencoba menenangkan karyawannya dengan bonus besar. Namun, keanehan itu mulai merambah ke rumah. Sari mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu melihat bayangan seorang wanita cantik bermahkota ular yang mencoba meraih Intan. Ia terbangun dengan napas terengah-engah dan keringat dingin. Rahmat mencoba menenangkan istrinya, mengatakan bahwa itu hanya bunga tidur. "Mungkin kamu terlalu lelah," ucapnya, padahal ia tahu, jauh di dalam hatinya, itu adalah peringatan. Suatu malam, Rahmat terbangun karena mendengar suara Intan tertawa-tawa di ruang tamu. Ia mengerutkan dahi, bingung mengapa Intan belum tidur. Saat ia mengintip, ia melihat Intan duduk di karpet, bermain sendiri. "Intan, kamu main sama siapa?" tanya Rahmat lembut. Intan menoleh, menunjuk ke sudut ruangan yang gelap. "Itu, Ayah. Tante cantik yang suka main sama aku," jawabnya polos. Bulu kuduk Rahmat merinding. Ia tidak melihat siapa-siapa di sudut itu, hanya kegelapan. Ia segera menggendong Intan kembali ke kamar. Jantungnya berdegup kencang. Perasaan Rahmat semakin tidak tenang. Ia mulai merasakan hawa dingin yang menusuk setiap kali ia berada di dekat brankas di toko emasnya. Bayangan wanita dengan sisik emas seringkali muncul sekilas di cermin, menghilang saat Rahmat berbalik. Ia merasa Nyi Blorong tidak hanya memberinya kekayaan, tetapi juga menancapkan sebuah paku di kehidupan barunya. Sebuah paku yang perlahan-lahan mulai merusak kebahagiaan keluarganya. Rahmat mencoba mengabaikan semua ini, memaksakan dirinya untuk percaya bahwa semua ini hanyalah ilusi. Ia tidak tahu bahwa ilusi itu akan segera berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Keanehan yang tadinya hanya berupa bisikan dan bayangan, kini semakin nyata dan menakutkan. Suasana di rumah Rahmat berubah drastis, dari hangat menjadi dingin dan mencekam. Sari yang biasanya ceria kini sering melamun, tatapannya kosong, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Rahmat menyadari ada yang tidak beres, namun ia masih enggan mengaitkannya dengan perjanjian gelapnya. Suatu sore, Sari mengeluh pusing dan kelelahan. Rahmat menyuruhnya beristirahat. Sebelum Sari naik ke lantai 2, ia sempat menoleh ke arah Rahmat dan tersenyum. "Mas, kamu jaga Intan." "Ya, aku mau tidur sebentar." Itu adalah senyum terakhir Sari yang dilihat Rahmat. 15 menit kemudian, sebuah suara benturan keras menggema dari lantai atas, diikuti dengan keheningan yang mematikan. Jantung Rahmat seolah berhenti berdetak. Ia bergegas naik dan menemukan Sari tergeletak di dasar tangga dengan leher terpelintir pada sudut yang tidak wajar. Mata Sari masih terbuka, menatap kosong ke arah langit-langit. Darah segar mengalir dari kepalanya. Rahmat menjerit histeris, segera menghampiri tubuh istrinya yang sudah tak bernyawa. Di balik cermin dinding di ujung tangga, Rahmat melihat sekilas bayangan wanita bersisik emas yang tersenyum sinis, seolah mengejek penderitaannya. Polisi dan tim medis datang, menyatakan bahwa Sari meninggal karena kecelakaan. "Nyonya Sari sepertinya terpeleset," kata salah satu petugas. Namun, Rahmat tahu itu bukan kecelakaan biasa. Ia mengingat tatapan kosong di mata Sari dan bayangan yang ia lihat di cermin. Rahmat yakin, Nyi Blorong telah mengambil tumbal pertamanya. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak menyangka harga dari kekayaan yang ia dapatkan adalah nyawa Sari, istrinya yang tidak tahu apa-apa. Semenjak kematian Sari, rumah mewah itu terasa seperti kuburan. Intan yang masih terlalu kecil untuk mengerti arti kematian, terus mencari ibunya. "Ayah, Bunda kemana? Kenapa ayah nangis terus?" tanyanya polos, membuat Rahmat semakin diliputi rasa bersalah.
Rahmat mencoba menenangkan putrinya, memeluknya erat-erat, seolah ingin melindungi Intan dari segala bahaya yang mengintai. Ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan Nyi Blorong mengambil Intan darinya. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu janji itu mungkin takkan bisa ia tepati. Duka yang mendalam akibat kepergian Sari belum juga reda, teror lain sudah mulai merayap masuk ke dalam kehidupan Rahmat dan Intan. Rumah mewah yang tadinya penuh dengan tawa kini terasa dingin dan sunyi. Intan, yang dulunya ceria, kini menjadi pendiam dan sering menunjukkan perilaku aneh. Ia sering menatap kosong ke sudut ruangan, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Suatu hari, Intan tiba-tiba menolak makan dan hanya mau meminum air putih. Ketika Rahmat bertanya mengapa, Intan menjawab dengan polos, "Tante cantik bilang makananku tidak enak. Tante cantik janji mau kasih aku makan yang lebih enak." Jantung Rahmat berdebar kencang. Ia tahu, Tante cantik yang dimaksud adalah sosok yang ia lihat di cermin pada malam kematian Sari. Rahmat merasa ketakutan, ia tahu Nyi Blorong mulai mendekati Intan. Rahmat mencoba segala cara untuk melindungi putrinya. Ia membawa Intan ke dokter anak terbaik, berharap ada penjelasan medis untuk perilaku aneh anaknya. Namun, dokter hanya mengatakan Intan mengalami trauma psikologis karena kehilangan ibunya. Rahmat juga mencoba meminta bantuan pemuka agama, tetapi setiap kali ia memulai cerita tentang pesugihan, ada saja halangan yang membuatnya tidak bisa melanjutkan, seperti suara berisik tiba-tiba atau telepon yang berdering. Semua usahanya terasa sia-sia. Seolah ada kekuatan gaib yang tidak ingin Intan terlepas dari cengkeramannya. Malam hari menjadi momen yang paling mengerikan bagi Rahmat. Ia sering terbangun mendengar Intan berbicara sendiri di kamar. Kata-kata yang diucapkan Intan terdengar seperti nyanyian kuno, membuat Rahmat semakin yakin ada pengaruh jahat yang menguasai anaknya. Rahmat merasa putus asa. Ia tahu ia tidak bisa melawan Nyi Blorong sendirian. Ia meratapi nasibnya, menyalahkan dirinya sendiri karena telah menjual kebahagiaan keluarganya demi kekayaan yang kini terasa menjijikan. Dalam sebuah mimpi buruk, Rahmat melihat Nyi Blorong dalam wujud aslinya, seekor ular raksasa dengan sisik emas, melilit Intan. Rahmat berteriak, mencoba meraih anaknya, tetapi ia tidak bisa bergerak. Nyi Blorong tertawa mengejek, suaranya mendesis. "Aku sudah bilang, setiap pemberian punya harga, dan harganya adalah semua yang paling kau cintai." Rahmat terbangun dengan keringat dingin, napasnya terengah-engah. Ia memeluk Intan yang sedang tertidur pulas di sampingnya. Rahmat berbisik pelan, "Maafkan ayah. Nak, ayah tidak akan membiarkanmu pergi." Namun, bisikan itu terasa hampa, seperti janji yang sudah pasti akan diingkari oleh takdir. Malam itu, teror yang menghantui Rahmat akhirnya mencapai puncaknya. Ia terbangun dari tidurnya yang tidak nyenyak karena mendengar Intan berteriak ketakutan dari kamarnya. Rahmat melompat dari ranjang, jantungnya berdegup kencang, dan berlari menuju kamar Intan. Pintu kamar terbuka sedikit, dan dari celah itu, Rahmat melihat pemandangan yang akan menghantuinya selamanya. Di tengah kamar, Intan tergeletak di lantai, tubuhnya kejang-kejang. Wajahnya membiru, matanya melotot, seolah ia melihat sesuatu yang paling mengerikan. Rahmat bergegas masuk, hendak memeluk putrinya, tetapi langkahnya terhenti. Di atas tubuh Intan, melayang sosok wanita bermahkota ular, kini dengan sisik emas yang bersinar menakutkan. Matanya merah menyala dan tawa sinis keluar dari bibirnya yang pucat. Itu adalah Nyi Blorong, menampakkan wujudnya yang sesungguhnya di hadapan Rahmat.
Rahmat berteriak histeris. "Jangan! Jangan sentuh anakku!" Ia berusaha meraih Nyi Blorong, tetapi tangannya hanya menembus udara dingin. Nyi Blorong tidak menggubrisnya. Ia menunduk, dan dengan sentuhan jari bersisiknya, jiwa Intan seolah ditarik keluar dari tubuhnya. Intan berhenti kejang-kejang. Tubuhnya tak bergerak, napasnya terhenti. Nyi Blorong menoleh ke arah Rahmat. Tawanya berubah menjadi bisikan yang mendesis. "Kau sudah tahu harganya, Rahmat. Tumbal adalah keluargamu. Kekayaan adalah imbalannya. Kau pikir aku akan memberimu semua itu secara cuma-cuma?" Rahmat jatuh berlutut. Air mata mengalir deras dari matanya. Selama ini, ia dibutakan oleh nafsu dan putus asa, berpikir kekayaan akan menyelesaikan semua masalah. Ia baru menyadari, di depan mayat putrinya, bahwa ia telah ditipu. Kekayaan Nyi Blorong adalah jebakan, sebuah imbalan kosong yang hanya berfungsi untuk mengikatnya pada perjanjian keji yang menuntut tumbal paling berharga. Ia telah kehilangan Sari dan kini Intan. Kedua orang yang paling ia cintai, kini pergi selamanya karena keserakahannya. Nyi Blorong perlahan menghilang, meninggalkan Rahmat sendirian di kamar yang sunyi, di samping tubuh dingin putrinya. Rahmat memeluk Intan, air matanya tak lagi mengalir. Yang tersisa hanyalah kekosongan, penyesalan, dan kesadaran yang menyakitkan. Ia telah menukar kebahagiaan keluarganya dengan emas dan kemewahan yang kini terasa begitu hampa. Di malam itu, Rahmat tahu bahwa ia tidak hanya kehilangan anak dan istrinya, tetapi juga kehilangan jiwanya sendiri. Tangisan Rahmat perlahan mereda, menyisakan keheningan yang memekakan telinga. Ia duduk di lantai kamar, memeluk tubuh mungil Intan yang kaku. Hatinya hancur, akalnya nyaris putus. Ia telah kehilangan segalanya. Di saat-saat paling gelapnya, ia sadar, kekayaan yang selama ini ia puja tidak ada artinya. Emas yang memenuhi brankasnya, rumah mewah yang ia tempati, dan mobil mahal yang terparkir di garasi, semua itu hanyalah simbol kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Sejak kematian Intan, Rahmat tidak lagi peduli dengan apapun. Toko emasnya dibiarkan terbengkalai. Pintu toko terkunci rapat. Debu tebal menyelimuti etalase kaca yang dulu selalu berkilauan. Para karyawannya bingung, namun tidak ada yang berani mendekati Rahmat yang kini terlihat seperti mayat hidup. Kekayaan yang dulu mengalir deras, kini berhenti total. Pelanggan mulai menjauh, dan nama, Cahaya Emas, yang dulu terkenal kini hanya menjadi bahan gosip tragis di seluruh kota. Rahmat menghabiskan hari-harinya di dalam rumah, menatap kosong ke sekeliling. Ia melihat perabot-perabot mahal, perhiasan di laci, dan tumpukan uang di brankasnya. Semua itu terasa menjijikkan baginya. Itu bukanlah kekayaan, melainkan sebuah kutukan yang merenggut nyawa istri dan anaknya. Ia mencoba membuang perhiasan itu, membakar uang tunai. Tetapi setiap kali ia melakukannya, sebuah kekuatan tak kasat mata menghentikannya. Seolah Nyi Blorong tidak hanya mengambil keluarganya, tetapi juga memaksanya untuk terus-menerus melihat imbalan dari perjanjian yang ia buat. Rahmat mencoba mencari cara untuk melepaskan diri dari ikatan Nyi Blorong. Ia mendatangi beberapa orang pintar, dukun, dan pemuka agama, tetapi semua menolak membantunya. "Perjanjian darah tak bisa dibatalkan, Nak," kata seorang kiai tua dengan iba. "Kamu harus menanggung akibatnya seumur hidup." Kalimat itu menghancurkan sisa-sisa harapan Rahmat. Ia terjebak. Rasa bersalah dan penyesalan semakin dalam. Ia selalu teringat senyum tulus Sari dan tawa riang Intan. Rahmat merutuki dirinya sendiri.
Mengapa ia begitu serakah, begitu bodoh? Ia tahu, tidak ada lagi jalan pulang. Kekayaan yang ia dapatkan telah menjadi penjara, dan Nyi Blorong adalah sipirnya. Ia menyadari, di dunia ini, tidak ada harta yang sebanding dengan kebahagiaan keluarga, dan ia telah menukarnya dengan harga yang paling mahal. Setelah kematian Intan, Rahmat benar-benar kehilangan pegangan. Dunia yang ia kenal perlahan-lahan runtuh, digantikan oleh bayang-bayang masa lalu dan bisikan-bisikan gaib. Ia mulai menunjukkan tanda-tanda kegilaan yang semakin jelas. Hari-harinya dihabiskan dengan berbicara sendiri di sudut ruangan. Terkadang ia tertawa histeris, terkadang menangis tersedu-sedu. Ia sering memanggil-manggil nama Sari dan Intan, seolah mereka masih ada di sisinya. Bagi Rahmat, ilusi telah menjadi kenyataan. Ia melihat Sari sedang memasak di dapur, Intan sedang bermain di ruang tamu. Ia bahkan sering berdebat dengan bayangan Nyi Blorong yang mengejeknya dari cermin atau dari balik jendela. Rahmat mencoba melawan, berteriak, dan melempar barang-barang, tetapi semua itu hanyalah sia-sia. Ia seperti boneka yang menari di atas panggung kegilaan, dikendalikan oleh kekuatan yang tidak bisa ia lihat. Penampilan Rahmat pun berubah drastis. Ia tidak lagi peduli dengan dirinya sendiri. Rambutnya gondrong dan gimbal, janggutnya tumbuh lebat, pakaiannya kotor dan compang-camping. Bau tak sedap menguar dari tubuhnya. Rumah mewah yang dulu bersih kini dipenuhi debu dan sampah. Emas dan perhiasan yang berserakan di mana-mana tidak lagi berarti baginya. Orang-orang di sekitar Rahmat mulai menjauh. Tetangga dan mantan karyawannya takut melihatnya. Mereka menganggap Rahmat sudah gila dan rumahnya dikutuk. Beberapa orang bahkan menyebarkan cerita tentang hantu Sari dan Intan yang sering terlihat di jendela, menambah kesan seram pada rumah yang ditinggalkan itu. Tidak ada yang berani mendekat atau mencoba membantunya. Mereka hanya bisa melihatnya dari jauh, mengasihani sekaligus takut. Rahmat kini hidup dalam dunianya sendiri. Dunia di mana Sari dan Intan masih hidup, tetapi juga dunia yang dipenuhi oleh tawa sinis Nyi Blorong. Ia adalah tahanan di penjara pikirannya sendiri, dihukum untuk mengulang kembali kenangan pahit dan menerima siksaan mental yang tidak pernah berakhir. Kekayaan yang ia dambakan telah merenggut segalanya, menyisakan seonggok raga tanpa jiwa, terjebak dalam kegilaan yang abadi. Hari-hari Rahmat berlalu tanpa arti. Ia hidup terisolasi sepenuhnya di dalam rumah megahnya yang kini menyerupai rumah hantu. Debu tebal menutupi perabotan mahal, sarang laba-laba menggantung di setiap sudut, dan aroma apek memenuhi udara. Rahmat tidak lagi peduli dengan dunia luar. Suara klakson mobil, tawa anak-anak di jalan, dan obrolan tetangga tak lagi sampai ke telinganya. Ia terputus dari realitas, terkurung dalam penjara yang ia ciptakan sendiri. Di dalam kesunyian yang abadi itu, satu-satunya yang menemani Rahmat adalah kenangan pahit. Setiap sudut rumah adalah pengingat. Dapur mengingatkannya pada Sari yang dulu selalu sibuk menyiapkan makanan. Halaman belakang mengingatkannya pada Intan yang riang berlarian mengejar kupu-kupu. Kenangan-kenangan itu berputar tanpa henti, menyiksa batin Rahmat. Ia sering berjam-jam duduk di depan foto keluarga, berbicara sendiri, menceritakan penyesalannya, dan meminta maaf pada Sari dan Intan yang wajahnya selalu tersenyum dalam figura. Nyi Blorong tidak lagi menampakkan diri, namun kehadirannya masih sangat terasa. Ia hidup dalam pikiran Rahmat, dalam bisikan-bisikan halus yang terus mengejek dan menertawakan kehancurannya. Kau pikir kekayaan itu nyata? Bisik suara itu di telinganya. Lihatlah sekelilingmu.
Semua ini hanyalah sisa-sisa kehancuran yang kau tukar dengan nyawa orang-orang yang kau cintai. Rahmat tidak bisa lari dari suara itu. Ia mencoba menutup telinganya, berteriak sekencang-kencangnya, tetapi bisikan itu tetap ada. Kondisi fisik Rahmat semakin memburuk. Ia tampak seperti kerangka yang berjalan. Matanya cekung, tatapannya kosong, dan kulitnya pucat pasi. Ia jarang makan, hanya minum seadanya jika teringat. Kerap kali ia ditemukan pingsan di sudut rumah, terbaring kotor dan tak berdaya. Tidak ada harapan penebusan untuknya. Ia telah melangkah terlalu jauh, dan kini ia harus membayar harga termahal dari sebuah keserakahan. Rahmat hidup dalam kekosongan dan penderitaan yang tak berujung. Setiap hari adalah siksaan, setiap malam adalah mimpi buruk. Ia bukan lagi Rahmat si kuli bangunan yang bersemangat, atau Rahmat si pengusaha sukses yang sombong. Ia hanyalah cangkang kosong, terjebak di antara dunia nyata dan dunia gaib, selamanya tersiksa oleh dosa-dosa masa lalunya. Bertahun-tahun berlalu, dan rumah Rahmat berdiri kokoh namun angker, menjadi saksi bisu dari tragedi yang terjadi di dalamnya. Daun-daun kering menumpuk di teras, lumut menghijau di dinding-dindingnya, dan kaca jendela yang pecah menambah kesan menyeramkan. Rumah itu kini menjadi legenda urban, sebuah kisah yang diceritakan dari mulut ke mulut tentang seorang pria yang menukar keluarganya dengan kekayaan. Suatu pagi, seorang pemulung tua yang sering melewati area itu merasa penasaran. Ia memberanikan diri masuk, berharap menemukan barang-barang berharga yang bisa dijual. Di dalam, ia melihat pemandangan yang menyayat hati. Rahmat terbaring kaku di lantai ruang tamu, dengan tubuh yang kurus kering seperti ranting pohon. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit yang kotor. Di tangannya, ia memegang erat sebuah foto keluarga yang telah usang. Rahmat, Sari, dan Intan tersenyum bahagia. Jantung pemulung itu berdebar kencang, menyadari bahwa ia telah menemukan akhir dari kisah tragis yang selama ini ia dengar. Berita tentang kematian Rahmat menyebar dengan cepat. Polisi datang, tetapi tidak ada investigasi lebih lanjut. Rahmat meninggal dalam kesendirian, tanpa harta, tanpa keluarga, tanpa harga diri. Toko emasnya telah lama bangkrut. Semua kekayaan yang dulu ia miliki telah lenyap tanpa sisa. Semua yang ia perjuangkan dengan cara yang haram, pada akhirnya tidak berarti apa-apa. Kisah Rahmat menjadi pelajaran pahit bagi siapa saja yang mendengarnya. Pesugihan Nyi Blorong, yang menjanjikan kekayaan berlimpah, ternyata hanyalah sebuah tipuan keji. Ia bukan memberikan kekayaan, melainkan kutukan yang merenggut hal paling berharga dalam hidup manusia. Rahmat berhasil mendapatkan uang, tetapi ia kehilangan segalanya. Rumah Rahmat kini ditinggalkan dan tidak ada yang berani memasukinya lagi. Di malam hari, beberapa warga mengaku sering mendengar suara tawa perempuan yang menyeramkan dan tangisan anak kecil dari dalam rumah, seolah Nyi Blorong masih menetap di sana, menunggu tumbal berikutnya. Kisah Rahmat menjadi pengingat yang abadi bahwa jalan pintas tidak pernah membawa kebahagiaan sejati, dan bahwa keserakahan adalah jalan menuju kehancuran yang paling mengerikan. Berita kematian Rahmat menyebar seperti api, bukan sebagai kabar duka, melainkan sebagai peringatan. Rahmat ditemukan kaku di lantai rumahnya yang kotor dan dingin. Tangan kurusnya masih memegang erat foto usang yang memperlihatkan senyum bahagia Sari dan Intan. Ia pergi dalam kesunyian yang sama sekali tidak sebanding dengan kemewahan yang pernah ia miliki. Rumahnya, yang kini berdiri kosong dan angker, menjadi monumen bisu atas tragedi seorang pria yang menjual segalanya demi kekayaan palsu. Kisah Rahmat menjadi legenda urban yang diceritakan dari mulut ke mulut,
Sebuah cerita seram tentang pesugihan Nyi Blorong yang menuntut harga tak terbayangkan. Masyarakat kota itu tidak lagi melihat Rahmat sebagai pengusaha sukses, melainkan sebagai korban dari sebuah tipuan keji. Kekayaan yang ia dapatkan bukanlah anugerah, melainkan kutukan yang mengikatnya pada penderitaan abadi. Ia mendapatkan toko emas, rumah mewah, dan mobil, tetapi ia kehilangan keluarga, kebahagiaan, dan akhirnya, kewarasannya. Dari kisah Rahmat, kita bisa mengambil pelajaran yang amat berharga. Keserakahan adalah akar dari kehancuran. Jalan pintas yang terlihat mudah seringkali mengarah ke jurang yang lebih dalam. Rahmat yang semula hanya ingin melunasi utang, pada akhirnya menjadi budak dari nafsunya sendiri, hingga ia menukar cinta keluarganya dengan gemerlapnya harta. Pesugihan dan janji-janji kekayaan instan hanyalah tipuan yang memikat, sebuah perangkap yang merenggut hal-hal yang paling berharga dalam hidup, cinta, kebahagiaan, dan kedamaian jiwa. Pada akhirnya, harta benda bisa hilang dan sirna, tetapi kenangan dan penyesalan akan tetap tinggal. Rahmat meninggal dalam kesendirian, tetapi jiwanya akan selamanya terperangkap, dihantui oleh bayang-bayang orang-orang yang ia korbankan. Kisahnya menjadi pengingat yang mengerikan bahwa kekayaan sejati bukanlah tumpukan emas atau uang, melainkan kebersamaan dengan orang-orang terkasih yang tidak bisa dibeli dengan harga berapapun.